Baru-baru ini, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia telah menyampaikan usulan resmi mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH untuk tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kementerian Agama dalam rapat kerja bersama Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ini adalah langkah awal yang krusial dalam menentukan berapa biaya yang harus dipersiapkan oleh setiap calon jamaah haji Indonesia. Kabar baiknya, usulan biaya haji untuk tahun 2026 ini menunjukkan angka yang lebih efisien. Ya, Anda tidak salah dengar. Pemerintah mengusulkan adanya penurunan total biaya haji dibandingkan dengan penetapan biaya tahun 2025 lalu. Lalu berapa angka pastinya? Dan yang terpenting, berapa yang harus dibayar langsung oleh jamaah? Mari kita bedah bersama. Kementerian Agama secara resmi mengusulkan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2026 sebesar Rp88.405.090 per jamaah. Perlu kita pahami terlebih dahulu, BPIH adalah total keseluruhan biaya yang dibutuhkan oleh seorang jamaah haji. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari biaya penerbangan, akomodasi di Mekah dan Madinah, biaya hidup atau living cost, visa, hingga biaya pelayanan di Armuzna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Angka 88,4 juta ini adalah total cost atau biaya real per jamaah. Namun, jamaah haji Indonesia tidak membayar penuh angka tersebut. Disinilah letak skema pembiayaan haji kita yang unik. BPIH ini ditopang oleh dua komponen utama. Pertama adalah biaya perjalanan ibadah haji atau yang lebih kita kenal dengan sebutan BPIH. Ini adalah jumlah uang yang harus dibayarkan secara langsung oleh calon jamaah haji sebelum mereka berangkat. Kedua adalah nilai manfaat. Ini adalah dana subsidi yang berasal dari hasil investasi keuangan haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Nah, untuk usulan tahun 2026 ini, dari total BPIH 88,4 juta tadi, Kementerian Agama mengusulkan skema pembiayaan sebagai berikut. Besaran BPIH atau yang dibayar jamaah diusulkan sebesar Rp54.915.106. Ini mencakup sekitar 62,12% dari total biaya. Sementara sisanya sebesar Rp33.489.984 akan ditutup menggunakan nilai manfaat atau subsidi dari BPKH. Ini porsinya sekitar 37,88%. Sekarang, mari kita lihat mengapa ini disebut sebagai kabar baik. Kita perlu membandingkannya dengan biaya haji tahun sebelumnya, yaitu tahun 2025. Pada tahun 2025, BPIH atau total biaya ditetapkan sebesar 93,4 juta per jamaah, sementara BPIH atau yang dibayar jamaah ditetapkan sebesar 56,04 juta per jamaah. Artinya, ada penurunan sekitar 5 juta dari BPIH tahun 2025 yang mencapai 93,4 juta. Penurunan juga terjadi pada biaya yang harus dibayar langsung oleh jamaah. Usulan BPIH 2026 adalah 54,9 juta, sementara BPIH 2025 adalah 56,04 juta. Artinya, ada penurunan sekitar 1,14 juta pada beban yang harus disetorkan oleh calon jamaah. Ini tentu menjadi angin segar di tengah tren kenaikan harga di berbagai sektor. Penurunan usulan biaya ini menunjukkan adanya upaya efisiensi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu, pertanyaan berikutnya, dari mana efisiensi atau penurunan biaya ini berasal? Menurut paparan Kementerian Agama, penurunan BPIH 2026 ini didorong oleh optimalisasi dan efisiensi di berbagai komponen pembiayaan. Komponen terbesar dalam biaya haji adalah biaya penerbangan dan akomodasi. Pertama, mari kita bahas biaya penerbangan. Untuk tahun 2026, biaya penerbangan diusulkan turun. Ini adalah hasil dari negosiasi intensif dengan maskapai penerbangan, baik Garuda Indonesia maupun Saudi Arabian Airlines. Pemerintah berhasil menekan harga aftur dan komponen biaya penerbangan lainnya. Sebagai perbandingan, di tahun 2025, biaya penerbangan menjadi salah satu komponen termahal. Efisiensi di sektor ini sangat berdampak signifikan terhadap total BPIH. Kedua, adalah biaya akomodasi. Ini mencakup hotel atau pemondokan jamaah di Mekah dan Madinah. Pemerintah melaporkan adanya penyesuaian harga sewa hotel.
Dengan strategi negosiasi dan pemesanan yang lebih awal, Kemendak berhasil mendapatkan harga yang lebih kompetitif tanpa mengurangi kualitas layanan dan kenyamanan jamaah. Ketiga adalah biaya layanan di masyair. Ini adalah biaya krusial untuk layanan di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Pada tahun-tahun sebelumnya, biaya layanan masyair ini seringkali melonjak. Namun untuk usulan 2026, tampaknya ada pengendalian harga yang lebih baik dari pihak penyedia layanan atau syarikah di Saudi Arabia. Keempat adalah asumsi kurs mata uang. Biaya haji sangat sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar, terutama dolar Amerika Serikat dan rial Saudi. Dalam usulan 2026, pemerintah menggunakan asumsi kurs yang lebih realistis dan terkendali. Stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ini turut membantu menekan biaya jika dikonversikan ke rupiah. Komponen lain seperti living cost atau uang saku yang diberikan kepada jamaah, serta biaya konsumsi dan transportasi darat juga telah melalui proses rasionalisasi yang ketat. Upaya efisiensi ini menurut Kementerian Agama dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan inti kepada jamaah. Standar pelayanan, mulai dari kualitas makanan, jarak hotel, hingga layanan kesehatan tetap dijaga sesuai standar minimum yang telah ditetapkan. Selain itu, skema pembiayaan dengan proporsi BP 62% dan nilai manfaat 38% ini dianggap lebih sehat dan berkeadilan. Mengapa? Dalam beberapa tahun terakhir, ada kekhawatiran besar mengenai keberlanjutan atau sustainability dana haji. Jika nilai manfaat yang digunakan terlalu besar, dikhawatirkan akan menggerus pokok dana haji milik jamaah yang masih mengantri atau waiting list yang jumlahnya miliaran orang. Dengan jamaah menanggung biaya yang lebih besar, yaitu BP 62% dari biaya real, ini meringankan beban BPKH. Artinya, hak-hak jamaah yang masih menunggu di belakang tetap terjaga, dan dana haji bisa terus diinvestasikan untuk memberikan nilai manfaat di masa depan. Ini adalah prinsip istitoah atau kemampuan yang tidak hanya mencakup kemampuan fisik, tetapi juga kemampuan finansial. Namun, penting untuk kita garis bawahi bersama. Angka 88,4 juta untuk BPIH dan 54,9 juta untuk BP ini masih berupa usulan dari pemerintah. Ini belum final. Sesuai prosedur, usulan ini akan dibahas secara maraton oleh Panitia Kerja atau Panja BPIH, Komisi 8 DPR RI bersama dengan Kementerian Agama dan BPKH. DPR akan menelaah satu persatu komponen biaya yang diusulkan pemerintah. Mereka akan menyisir setiap mata anggaran untuk memastikan tidak ada pemborosan dan angka yang diajukan sudah yang paling efisien dan wajar. Proses pembahasan di DPR ini biasanya berlangsung alot, karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan penggunaan dana publik. Komisi 8 DPR akan memanggil berbagai pihak terkait, termasuk maskapai penerbangan, penyedia layanan akomodasi dan BPKH untuk dimintai keterangan. Bisa jadi, dalam pembahasan nanti angkanya akan berubah. Bisa turun lagi jika DPR menemukan pos yang bisa diefisiensi lebih lanjut, atau bisa juga sedikit naik jika ada komponen yang dianggap tidak realistis oleh DPR. Publik tentu berharap agar pembahasan ini menghasilkan keputusan terbaik. Di satu sisi, jemaah tidak diberatkan dengan biaya yang terlalu tinggi. Di sisi lain, kesehatan keuangan dana haji di BPKH juga harus tetap terjaga agar antrian haji tidak makin panjang karena habisnya dana nilai manfaat. Kesimpulannya, usulan BPIH 2026 yang diajukan Kementerian Agama membawa kabar baik berupa penurunan biaya, baik biaya total maupun biaya yang harus dibayar jamaah dibandingkan tahun 2025. Ini adalah hasil dari efisiensi di berbagai lini, terutama penerbangan dan akomodasi. Kini, bola ada di tangan DPR. Kita semua akan menantikan penetapan akhir BPIH 2026 yang akan menjadi dasar bagi pelunasan biaya haji jamaah Indonesia.